selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A, business.id. Selamat datang di Business Q&A ya. Selamat hari Jumat. Selamat malam semuanya yang sudah hadir. Oke, kembali lagi nih kita di sesi Business Q&A Jumat 18 Agustus 2023. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya di teman-teman? Atau masih putus-putus? Boleh bantu dijawab ya di kolom komentar. Oke, Business Q&A malam ini spesial ya teman-teman. Biasanya kalau kita Business Q&A bersama Pak Bas, biasanya di Senin malam. Nah, kebetulan kemarin Pak Bas tuh ada schedule lain nih teman-teman yang bertabrakan dengan waktunya Business Q&A. Jadi, kita reschedule jadi hari Jumat di hari ini di 18 Agustus 2023. Jadi teman-teman maaf banget ya, kita baru infokan, baru kita update juga di hari ini kalau misalkan ada reschedule Business Q&A bersama Pak Bas di hari Jumat ini. Oke, tapi gak apa-apa ya teman-teman, kita harus tetap semangat karena kita mau belajar lagi nih, mau memperdalam bisnis lagi nih bareng expert. So, tetap semangat ya teman-teman. So, tetap stay tune, mau tanya-tanya boleh banget nanti di sesi Business Q&A-nya. Sebelum kita mulai, mungkin di sini ada business planner saya yang baru follow business.id dan baru kenal nih dengan business.id dan belum tahu program-program apa saja yang disediakan oleh business.id. Jadi kita kenal terlebih dahulu ya. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas, yang mana cukup satu kali investasi saja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis ya. Selain teman-teman bisa belajar e-course atau kelas-kelas online di aplikasi business.id, teman-teman juga bisa akses pembelajaran atau kelas gratis nih, yaitu dari sesi Business Forum. Teman-teman bisa tonton kembali videonya dan belajar lagi nih dari forum-forum tersebut. Oke, nah selain itu teman-teman juga bisa belajar ya secara gratis di business.id seperti kegiatan kita malam hari ini, yaitu Business Q&A. Nah, yang diadakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Biasanya di hari Senin bersama Pak Bas dan di Rabu malam bersama Pak Budi Isman di jam yang sama ya teman-teman, di jam 7.45 malam. Atau mengikuti kegiatan Business Forum nih via Zoom di setiap hari Sabtu. Tapi spesial, di minggu ini kita akan ada Business Forum nih di hari Minggu 20 Agustus jam 19.30 atau jam setengah 8 malam bersama Pak Budi Isman. Kita akan membahas how to win your industry. Kita akan membedah dinamika saat industri saat ini ke arah mana nih nantinya trennya akan berkembang dan berpusat lagi nih. Jadi teman-teman yang mau belajar bagaimana memenangkan industrinya, memenangkan kategori bisnisnya, bisa ikut ya di Business Forum tersebut di tanggal 20 Agustus jam setengah 8 malam. Untuk pendaftarannya gratis ya teman-teman. Untuk forumnya juga gratis. Jadi teman-teman tinggal daftar aja dengan klik link pada bio Instagramnya business.id di menu daftar spesial Business Forum ya. Tinggal cantumkan nama bisnisnya dan email. Nah nanti bisa langsung ikut tuh di Business Forumnya kita. Gampang ya. Oke, next business.id juga punya kelas offline nih yang terakhir di tahun ini batch-nya. Nah, untuk business planners yang mau mempelajari fundamental bisnis, mau fit dan sehat dalam segala prospek bisnisnya, dan udah siap basisnya untuk diperbaiki, dibenahi lagi. Nah, bisa ikut di workshop SBM Advance, di mana Anda akan mempelajari fundamental bisnis dengan 12 pertanyaan. Nah, pastinya tidak hanya menjawab 12 pertanyaan ya. Nantinya 12 pertanyaan tersebut bisa menjadi jadi tombak nih atau jadi acuan buat membedah bisnisnya teman-teman atau problem-problem yang ada dalam bisnisnya teman-teman. Jadi nanti diobrak-abrik ya teman-teman istilahnya buat 12 pertanyaan ini bisa buat pengacuan dari problem-problemnya teman-teman. Jadi nanti kita bantu benahi dengan 12 pertanyaan tersebut. Workshop SBM Advance ini akan diajar langsung ya oleh Pak Budi Isman. Nah, yang udah pasti profesional dan sudah banyak berpengalaman di banyak company. Catat tanggalnya di tanggal 18 sampai 19 September 2023 di Hotel Arya Duta Jakarta. Untuk info lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung cek feed di Instagramnya business.id, ada flyer workshop SBM Advance, atau mau daftar hari ini juga boleh banget, langsung klik link pada bio Instagramnya business.id ya, di menu workshop SBM Advance. Bisa teman langsung cek dan
bisa chat dulu dengan CS kami buat mengetahui nih info lebih lengkap dan detailnya ya. Oke, sepertinya Pak Bas sudah bergabung nih teman-teman. Kita tunggu untuk bergabung di room bisnis Q&A malam hari ini ya. Yuk teman-teman yang sudah hadir juga boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Kita absen dulu sebelum Pak Bas bergabung ya di room malam hari ini. Oke, kita mulai absen ya. Ada Kak Sarin Sirait nih dari Jakarta Selatan. Oke. Ada Teh Cici Alzena. Ada Bu Yesa dari Jambi. Yuk, yang bisnis planners yang lainnya juga boleh drop nama dan domisilinya. Kita absen dulu ya, dari mana aja nih. Ada Bu Firda dari Baru, Sulawesi Selatan. Oke. Pak Basnya terlebih dahulu ya. Oke, ada Pak Joel dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Wah, kayaknya tetangga deh ya Pak sama Bu Firda di. Oke. Selamat malam Pak Bas. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Bas? Alhamdulillah baik sekali. Mantap, Raisa mantap. gimana kabarnya? Hari ini mantap, alhamdulillah sehat juga Pak. Walaupun kemarin sempat kayaknya batuk pilek juga tuh Pak kemarin karena polusinya lagi berat banget jadi ikut-ikutan batuk dan pilek. Lagi trendy tuh, batuk pilek sekarang. Betul, betul Pak. Bisa serumah Pak yang sakit. Iya, iya. Saya dua minggu yang lalu saya seperti itu. Oh iya Jadi Pak kemarin. suasananya, iya, rada-rada batuk, rada-rada pilek, tapi alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Betul. Langsung obat sih Pak, yang utama sih obat dari klinik langsung diminum supaya nggak nyebar lagi, dan minum jahe juga kemarin tuh sempat 3 harian Oh, ya. dicocokin aja deh sama jahe supaya nggak gatal terus tenggorokannya. Alhamdulillah sekarang udah sehat. Alhamdulillah sudah sehat Pak. Gimana nih Pak, dari kemarin kita reschedule ya Pak, dari hari Senin nih, biasanya kita di Senin bisnis Q&A-nya, hari ini kita di Jumat ya Pak. Kemarin nih ada kegiatan apa nih Pak bareng Business Planners Pak? Ya, hari Senin kebetulan saya ada di Surabaya dengan teman-teman RSR ya. Terus lagi tren juga tuh pesawat-pesawat itu selalu delay. Jadi biasanya saya kembali jam 5, ada yang delay sampai 5.30, ada yang delay sampai jam 6. Jadi sampai di Jakarta saya pikir, wah ini terlalu beresiko nih kalau udah di delay 5.30 atau sampai dengan jam 6. Jadi kalau jam 6 aja sampai mendaratnya aja bisa jam 7.30, sementara kita punya acara kan 7.45 ya. Jadi kecuali saya ambil di mobil gitu ya, saya pikir diundur aja lah, saya pikir Raisa. Jadi maaf sekali nih teman-teman dan yang masih sabar menunggu kita ya. Kita nggak bisa paksakan dan kemarin tuh. Betul. Ditambah kita nggak tahu ya Pak, jalanannya Jakarta dari bandara ke sini pasti wah udah beresiko banget macet ya Pak di jam orang-orang pada pulang kerja juga. Sebenarnya bisa ngambil di mobil sih Raisa, tapi jadi kayak akuarium berjalan kan, lampu dinyalain gitu. Kalau nggak gelap. Redup-redup ya Pak. Remang-remang redup kan jadi nggak seru. Betul. Oke, baik Pak. Kita sambil menunggu bisnis planners lain juga untuk bergabung, kita bisa mulai ya Pak sesi bisnis Q&A malam hari ini. Oke, so bisnis planners di sesi bisnis Q&A malam ini, Pak Bas akan membahas topik menarik, yaitu siapa dan bagaimana merawat customer kita. Yuk kita kupas di malam hari ini. Bisnis planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya dari sekarang sambil mendengarkan topik pembuka terlebih dahulu, atau teman-teman yang sudah punya pertanyaan tapi di luar topik malam hari ini tetap boleh ditanyakan ya, langsung di drop aja di box Q&A ataupun di kolom komentar. Sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya, Pak Bas akan terlebih dahulu sharing terkait topik malam hari ini. Silakan Pak Bas. Ya, selamat malam. Kemarin saya ingin menyapa teman-teman nih. Ini ada dari Andi Azuki nih, gue nonton sambil menikmati macet di tol. Wah, itu cocok banget ya. Jadi kalau
daripada ngeliatin mobil di sebelah kiri kanan gitu ya, lebih baik dengerin aja. Tapi pandangannya jangan sampai ke layar ini, pandangannya tetap ke jalan ya Andi ya. Semoga aman di jalan. Dan juga teman-teman tadi dari mana aja tadi? Jambi ada, terus Sulawesi Selatan ya tadi ya. Betul. Ada dari Sumsel, dari Sulawesi Selatan juga, ada dari Bandung, Wawan ya dari Jambi. Halo Tangerang. Wawan. Mm-mm. Dari Jambi, terus siapa lagi tadi? Ada dari Yang Yesa juga dari Jambi, ada Bu Firda dari Sulsel, ada Pak ini Jabal dari bakso Sulsel juga. bakar ini katanya suara nggak muncul. Kayaknya aman sih kalau saya dengan Raisa ya. Mungkin wifi di situ ya, bakso bakar Pak D. Mungkin bisa di dari off Tangerang. dulu dan bergabung lagi. Iya, iya. Ari Kusumawardana, halo Ari dari Bandung nih. Saya insya Allah nanti hari Minggu, Senin, Selasa ada di Bandung. Kalau kita bisa ketemuan nanti kita atur waktu ya. Lahang Ya, Tua kopdar ya, Pak. Ya, kopdar. Saya udah, walaupun sudah ada acara sih, tapi nggak apa-apa kalau nanti sempat ya. Egon di Makassar, halo Egon. Dan Les Sinaga juga dari Jambi nih, oh udah ada 2 yang dari Jambi ya. Cerdas in Indonesia, Solo, halo. Wah, dari apa? Asalnya orang tua saya nih dari Solo nih, Cerdasin Indonesia. Alhamdulillah sehat selalu Ari, thank you. Semoga Ari dan keluarga juga sehat ya. Siapa lagi nih? Oh, Lufti Bajuber, Isa Juarsa, hello. Rafin, N-nya banyak banget. Selamat bergabung ya. Titut. Wandira juga dari Jambi, halo. Keren. Siapa lagi nih? Dari mana nih? Selain dari Jambi, Sulsel, Zidan dari Sulsel. Halo. Mana lagi nih? Ayo. Teman-teman nih. Jabal Rahma juga dari mana itu? Buku Bulu Kambai. Ketutup bahasa. Bulu Kamba, Pak. Kamba. Ada dari Bekasi juga nih. Iya, Isa Juarsa. Keren. Sambil makan bakso, Isa. Nih kayaknya sambil monitor sambil makan bakso nih, jualannya bakso rusuk. Bakso rusuk, yes. Oke. Enak juga makan bakso nih jam-jam segini nih ya. Oke. Baik, kita mulai aja ya, Raisa ya. Suaranya Raisa sekarang hilang. Oke, tadi ada. Silakan, Pak. Yes. Terima kasih teman-teman. Selamat bergabung lagi di Business Q&A yang mestinya hari Senin kita reschedule ke hari Jumat. Ya, dan saya senang sekali. Kebetulan saya lagi tidak di Jakarta, saya lagi di Kuala Lumpur ya. Menyapa teman-teman dari negeri seberang. Halo Tasikmalaya, Umam Setiaputra dan juga tadi Syarif Basuri dari Depok. Ya, jadi malam ini kita akan bicara mengenai customer lagi, jadi nyambung dengan hari Rabu kemarin ya, Pak Budi bicara dengan Raisa dan teman-teman business planner, bicara soal customer. Bagaimana pentingnya kita harus meletakkan customer di tengah dari bisnis kita. Alias istilah kerennya itu adalah customer centric. Pada ujungnya yang membayar gaji kita, yang memberikan profit kita, itu adalah customer. Jadi semuanya itu mulainya harus dari customer, kan gitu ya. Nah, sering kita juga dengar bahwa dulu-dulunya banyak yang product centric, alias mikirin produknya aja gitu kan, mikirin produknya dibuat yang semenarik mungkin, yang dibuat yang kinerjanya paling tinggi di antara kategori atau produk-produk yang ada. Nah, dari situ akhirnya bergeser bahwa ujung-ujungnya sebenarnya di customer. Jadi penentu segala sesuatunya sebenarnya adalah customer. Nah, dari pemikiran itu, oleh karena kita di Business ID, Pak Budi, saya,
Pak Paras, ya, Pak Is, dan panel expert lainnya selalu mengingatkan pada business planner, customer is at the heart of the business. Customer itu menjadi sentral dari pertumbuhan atau perkembangan bisnis ini. Oke, jadi dari situ kita tidak segan-segannya, tidak bosan-bosannya mengangkat topik ini, tidak bosan-bosannya juga mengingatkan teman-teman bagaimana pentingnya customer. Oke? Nah, dari situ sebenarnya banyak teman-teman ya yang kami bantu ya dalam bentuk workshop, dalam bentuk online course, dalam bentuk pendampingan bisnis, sudah mulai orientasinya ke customer. Namun dari situ pun masih perlu adanya penggalian dan pendalaman sebenarnya siapa customer kita. Jadi bagian pertama dari pembahasan kita malam ini, kita tanyakan diri kita sendiri. Untuk bisnis kita, siapa sebenarnya customer kita? Coba deh teman-teman bertanya kepada diri sendiri ya, sebagai business owner atau sebagai business operator ya. Tanyakan, sebenarnya Anda sudah tahu belum sih siapa customer-nya? Oke. Nah, banyak kesempatan selalu teman-teman menyampaikan bahwa oh customer kita adalah laki perempuan dan juga sosioekonomiknya ya atau kalau apa namanya kelompok sosialnya itu adalah menengah bawah gitu loh atau menengah atas atau atas gitu. Bagus sebagai langkah awal ya karena sudah mencoba paling tidak mengenal customer kita. Hanya dalam perjalanan bisnis, dalam kita bisa bersaing sangat kuatnya di pasar, kita harus lebih mengetahui mereka dari hanya sekedar sisi demografinya. Jadi kalau saya kelompokkan tadi itu hanya sekedar pengelompokan atau segmentasi dari sisi demografi. Ya. Oleh karenanya, kita perlu tidak hanya mensegmentasi dari sisi demografi siapa mereka, tapi juga dari sisi geografi. Kayak dari sisi geografi itu apa sih ya? Kayak geolocation aja, di mana mereka berada. Oke, bagus, ya, bagus. Nah, tapi bagi saya, ya, yang apa namanya, berdasarkan pengalaman saya membangun bisnis, dalam pengalaman saya mengobservasi bisnis-bisnis yang sukses, mereka lebih mengenalnya dalam lagi. Ya, tidak hanya demografi dan geografi, tapi juga sampai sedalam behavior atau perilaku. Nah, bayangkan saja, oke, ini hal yang baru nih, ya, demografi dan geografi itu udah baru, ya, tapi sebenarnya itu belum cukup kuat kalau kita ingin sukses dalam bisnis kita atau dalam kategori kita. Oleh karenanya apa sih yang kalau kita maksud behavior itu? Ya perilaku. Jadi bisa jadi yang tadi itu secara demografi adalah wanita menengah ke bawah, tapi secara behavior bisa jadi itu masih bisa kita segmentasi lagi gitu loh. Masih ada yang lebih cocok lagi siapa mereka itu. Jadi kalau kita perilakunya adalah orang-orang yang suka apa namanya sport atau olahraga, itu akan menjadi lebih tajam lagi kalau kita tahu mereka dan kita tahu bahwa ternyata produk kita itu atau jasa kita itu lebih cocok ke perilaku tertentu gitu. Nah pertanyaannya adalah oh gimana Pak Bas ya? Kita ingin mengetahui perilaku mereka. Nah, kembali lagi nih, kadang-kadang kita hanya perlu melihat data kita. Atau paling tidak kalau belum punya data, kita mengobservasi customer kita yang sekarang. Mereka tuh perilakunya seperti apa gitu ya. Kalau belum ada datanya, ya kita tanyakan mereka saja. Ini terjadi bahkan ya dari 3 tahun terakhir sampai
beberapa waktu terakhir ini selalu sebenarnya kita sudah punya apa ya namanya jawabannya itu, walaupun kita belum ada datanya, tapi giliran kita mulai sadar perilakunya mereka kayak apa ya, ternyata setelah diobservasi nggak lama-lama, dalam waktu 2 minggu itu setelah kita lakukan observasi, kita istilahnya kalau bahasa Jermannya nitenin ya, kita perhatiin gitu ya, kita nggak bisa dapat gitu. Oh ternyata gitu. Perilaku mereka tuh begini. Oh mereka itu datangnya dari kelompok tertentu. Oh ternyata itu hanya perlu waktu 2 minggu. Dan pertanyaannya adalah, wah berarti ada biaya dong untuk mengetahui siapa mereka? Enggak juga. Ya kalau teman-teman sebagai contoh di usaha bisnis kuliner gitu ya, kalau punya outlet beberapa, ya udah mulailah dari situ. Siapa yang melakukan? Bisa store manajernya masing-masing gitu ya. Atau siapapun, hanya mengobservasi. Udah bagian dari gajinya mereka, jadi nggak ada tambahan biaya. Bagusnya adalah kita lebih mengenal dari hanya sekedar tadi itu. Ya laki perempuan, menengah ke bawah. Sekarang kita lebih keren, lebih tahu, oh behaviornya ada behavior atau perilaku tertentu. Nah, kalau ingin lebih tajam lagi, adalah sesuai dengan psikografisnya. Psikografisnya itu lebih sifatnya yang emosional, intangible, dan juga apa namanya irasional gitu ya. Tapi itu tahapannya lumayan lebih tinggi lah. Istilahnya kalau dalam ilmu segmentasinya itu tingkat kesulitannya memang yang paling tinggi, tapi juga kalau kita bisa dapat itu hadiahnya juga yang paling besar. Jadi ya sebagaimana hukum alam gitu ya, kalau dapetinnya susah, tapi juga kalau dapat hadiahnya yang paling besar. Jadi nggak apa-apa, paling tidak teman-teman dalam mengenal siapa customer Anda, mulailah mendalami dari hanya sekedar demo, dari hanya sekedar demo dan geografik, tapi mulai menanyakan diri kita sendiri siapakah mereka dari sisi perilakunya, dan kalau bisa nanti sesuai dengan psikografinya. Oke, itu bagian pertama, siapakah customernya. Nah, bagusnya kita bisa langsung masuk ke statement kedua atau pertanyaan kedua. Setelah kita tahu siapa mereka, bagaimana merawat mereka. Oke. Nah, sebagai background aja bagaimana merawat mereka, ini juga satu langkah atau hal yang teman-teman business planner belum melakukannya. Jadi siapanya aja belum dilakukan kan ya. Nah selanjutnya setelah pun tahu, itu juga nggak dirawat gitu loh. Nah ini saya nggak punya angka statistik lah, tapi saya bisa bilang itu 99,9% berdasarkan pengalaman kita menemani teman-teman gitu ya, boro-boro tahu siapa, walaupun sudah tahu boro-boro merawatnya gitu ya. Jadi ini adalah dua langkah yang sebenarnya kalau teman-teman bisa lakukan, hasilnya luar biasa, impact-nya akan besar sekali buat bisnis teman-teman ya. Nah, jadi kembali ke bagian kedua tadi, bagaimana merawatnya. Nah, merawatnya akan jauh lebih mudah kalau kita tahu siapa mereka, ya kan? Nggak bedanya umpama kita beli tanaman, ya. Kalau kita tahu itu tanamannya apa, tentunya kita juga akan merawatnya jauh lebih mudah karena kita tahu tanaman apa memerlukan perawatan yang bagaimana. Kurang lebih gitulah gambaran besarnya. Nah, kalau tadi teman-teman sudah tahu siapa mereka, akhirnya pun kita bisa mendalami dan juga menawarkan usaha-usaha yang sangat lebih efektif kepada mereka. Ya, merawatnya apa sih maksudnya? Ya, merawatnya adalah ya tadi saya kasih analogi kayak tumbuhan ya atau tanaman. Mereka kan perlu dirawat. Ya. Karena kalau tidak dirawat pasti mereka mati. Nah, analoginya kalau dalam bisnis, kalau customer yang itu mati, berarti customer itu tidak akan
membeli produk atau jasa kita. Sesederhana itu. Nah, kalau kita lebih mendalami lagi, berarti merawat itu juga ada unsur yang namanya hubungan antara kita sebagai produsen dengan customer sebagai pembeli atau penikmat dari apa yang kita tawarkan. Nah, dalam melakukan hubungan itu, berarti kan kita juga paling tidak, yang paling minim adalah kita harus selalu hadir di benaknya mereka. Ya, jadi harus ada di benaknya mereka, harus lebih sering teringat oleh mereka. Ya, oleh karena bahasa kerennya juga kita nyebut namanya brand awareness. Brand awareness itu adalah tingkat pengenalan mereka terhadap kita. Ya, tidak hanya perlu brand recall atau ingat brand mereknya saja, hanya ingat tapi tidak mengenalnya. Itu juga tidak cukup baik. Jadi tidak hanya kita membuat mereka ingat, tapi membuat mereka kenal kita. Ya. Nah, itu secara gambaran besarnya bagaimana kita merawat mereka. Jadi kita harus selalu menjadi top of mind-nya mereka. Nah, untuk melakukan itu berarti harus ada inisiatif-inisiatif yang harus kita lakukan. Bentuknya apa? Bentuknya bisa inisiatif-inisiatif promosi, ya, inisiatif-inisiatif komunikasi, inisiatif-inisiatif dari aktivasi dari brand, contohnya kayak apa, melakukan event, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini kalau saya bisa simpulkan tadi, yang pertama siapa, pastikan kita mengenal mereka, tidak hanya demografik dan geografik, tapi juga behavior, dan kalau bisa akan lebih baik lagi secara psikografis. Yang kedua, setelah kita mengenal mereka, kita harus merawat mereka. Merawat dalam hal ada hubungan yang berkelanjutan. Hubungan berkelanjutan itu adalah memastikan kita hadir di benak mereka. Hadir di benak mereka sehingga kita akan selalu teringat oleh mereka dan mereka merasa diperhatikan. Inisiatifnya apa saja tadi? Inisiatifnya bisa jadi iklan, bisa jadi promosi, bisa jadi komunikasi, bisa jadi brand activation atau event, ya, lebih gampang dipahaminya, dan bermacam-macam inisiatif. Nah, jadi moga-moga ini membantu nih buat teman-teman nih, ya. Tanyakan diri kita masing-masing siapa dan bagaimana merawat customer kita. Mungkin itu sebagai pembuka, Raisa, supaya teman-teman terkilik ya, dan bisa kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke, baik Pak. Jadi sebagai UMKM ya Pak, atau sebagai entrepreneurs nih, kita harus tahu ya terlebih dahulu siapa nih sebenarnya konsumen kita atau customer kita, supaya lebih paham juga ya Pak seperti apa nantinya produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Lalu selanjutnya mulai dengan pertanyaan bagaimana nih merawat mereka yang sudah ada atau sudah menjadi customer kita supaya tetap ya Pak menjadi pelanggan atau tetap menjadi customer kita dan repeat order bahkan ya. Oke, baik Pak. Ya. Lalu Pak, apa saja nih Pak langkah-langkah utama nih Pak yang bisa dilakukan bisnis kita untuk merawat nih Pak, merawat mereka sebagai customer? Ya, ini yang menarik sekali ya. Kadang-kadang sebenarnya kalau kita sudah tahu, kadang-kadang itu dengan bukan dengan mudahnya, tapi secara otomatis akhirnya kita tahu ya kegiatan mereka apa, kebiasaan mereka apa, konsumsi media yang mereka yang mereka lakukan apa saja, kebiasaan mereka di hari biasa, di hari akhir pekan seperti apa, itu biasanya akan mengalir dengan mudahnya ya kalau kita sudah tahu siapa mereka. Jadi contohnya ya, umpama kalau seorang yang tadi behaviornya adalah orang-orang yang berkegiatan olahraga, berarti kan otomatis udah langsung mengalir, oh berarti
media-media yang akan saya pakai dan yang dikonsumsi oleh target audiens kita ini atau target pemirsa kita ini orang-orang yang mengkonsumsi media-media yang berhubungan dengan kegiatan olahraga gitu, dan juga venue-venue olahraga menjadi media yang akhirnya terbuka untuk kita jajaki gitu. Terus juga kita bekerja sama dengan produk dan jasa yang sejenis yang melakukan service atau pelayanan terhadap orang-orang yang berkegiatan olahraga ini. Jadi akhirnya kita terbuka tuh, Raisa. Kita tahu siapa mereka, akhirnya terbuka. Oh, behavior mereka apa? Wah, ide-idenya itu langsung mengalir dan terbuka buat kita untuk kita jajaki. Jadi kalau sudah seperti itu, tantangannya kepada kita adalah menjadi bagaimana kita memprioritaskan nih. Kita kan nggak mungkin kita kan nggak mungkin untuk ada di setiap media tadi, contohnya sebagai orang yang berkegiatan olahraga itu tadi kan. Kira kita perlu tinggal memprioritaskan mana yang mungkin media paling efektif, media yang paling efisien, ya, tapi paling nggak kan sudah kebuka semua. Nah, itu biasanya proses yang saya sering lakukan lah selama ini gitu. Oke. Oke, baik Pak. Lalu nih Pak, apa peran nih Pak, peran utama feedback nih Pak dari pelanggan untuk meningkatkan atau merawat customer yang ada nih Pak? Peran gimana maksudnya, Raisa? Peran dari feedback atau umpan balik nih Pak dari customernya ini. Ya, nah itu kan kalau kita mendapatkan umpan balik kan kita harus verifikasi dulu nih umpan baliknya dari target market kita atau bukan nih, gitu ya. Kadang-kadang itu yang harus kita verifikasi, karena umpan balik itu datangnya bukan dari target market, jadi bisa kita abaikan gitu ya, Reza. Nah, ini kembali tadi, kalau kita udah tahu siapa mereka, berarti umpan-umpan balik yang datang ya kita paskan dari target market kita. Nah, biasanya umpan balik itu harus juga dibuka channelnya, Reza. Karena umpan balik, kalau kita nggak membukakan channel buat mereka, kita nggak akan punya umpannya itu untuk balik ke kita, kan gitu ya. Umpan baliknya biasanya dari channel apa sih ya? Bersyukur kita sekarang ada social media ya, bisa apa namanya, bisa transparan, bisa waktunya benar-benar cepat ya untuk mendapatkan umpan itu, dan juga kita bisa biasanya setelah mendapatkan umpan-umpan itu ya kita secara internal harus mengolah ya umpan-umpan itu. Jadi kita jangan hanya mengambil apa yang disampaikan secara intrinsik ya atau secara tertulis ya, tapi sebenarnya kita harus tahu maksud dari umpan itu. Kadang-kadang yang namanya customer kan kalau ingin menyampaikan umpan juga bisa jadi apa yang ditulis bukan apa yang dimaksudkan gitu ya, Reza. Nah, itu biasanya memerlukan kemampuan dari organisasi ini untuk menerjemahkan apa yang disampaikan secara tertulis atau verbal ke artian yang sebenarnya yang dimaksud oleh si customer memberi umpan itu. Oke, baik Pak. Lalu kita ambil ya Pak dari box Q&A ini. Sudah ada pertanyaan dari Bu Resti _ Puspita ya Pak. Bagaimana cara observasi customer? Apakah sering mengontrol mengobrol dengan mereka? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan contohnya Pak? Oke, dari siapa tadi maaf? Dari Resti Puspita Pak. Resti Puspita, ya. Boleh tahu bisnisnya apa atau brandnya apa? Resti Puspita, sehingga saya bisa bisa mencoba memberikan jawabannya yang lebih mengerucut ke bisnis atau industrinya Rirista. Boleh tolong dikasih di add comment ya. Masih belum dari lembaga kursus nih Pak. Oh, dari lembaga kursus, bagaimana melakukan mencari feedback dari mereka ya. Kalau lembaga kursus ya enaknya kan toh
sudah tahu kan, kita sudah punya kan apa namanya customer base kita kan ya, yang sekarang dan yang lalu. Jadi ya dengan mudahnya bisa kita tanyakan, mungkin dari sisi angket ya, kita sebarkan apa namanya kuesioner, ya nggak bedanya kalau kita melakukan training, workshop, seminar gitu, kadang-kadang kita ngasih angket ya, beberapa pertanyaan dan mungkin dari situ saja akan banyak mendapatkan feedback itu ya. Coba dimulai dari situ dulu ya, tanpa kita harus mulai melakukan riset dan apalagi yang berbayar gitu ya. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya, dari Ibu Resti _ Puspita. Next kita ambil dari Rani.okta ya Pak. Mohon maaf nih Pak, izin bertanya. Rentan waktu berapa bulan atau tahun untuk kita perlu dan penting untuk refresh data behavior dari customer Pak? Waalaikumsalam Rani Oktar, terima kasih pertanyaannya. Sebisa mungkin sebenarnya idealnya sesering mungkin gitu ya. Tapi sesering mungkin itu biasanya berapa sering sih gitu kan. Kalau saya dulu menganutnya atau pendekatannya adalah kalau kita belum mendapatkannya dengan apa pasti atau solid, berarti sebenarnya kita belum menemukan behavior itu ya. Nah itu yang harus kita lakukan, jadi berkelanjutan pada saat itu dulu. Tapi kalau kita sudah dapat gitu ya, udah mantep gitu paling enggak, oh ini toh behavior yang kita simpulkan, biasanya kalau dalam situasi yang normal gitu ya, tidak ada kejadian yang fantastis kayak pandemi kemarin, itu 1 tahun sekali sudah cukup ya. Itu kalau bahasa kerennya suka kita ada namanya omnibus, ada yang namanya apa namanya report yang sifat monitoring tahunan. Biasanya itu yang akan menunjukkan adanya pergerakan. Jadi di situasi normal, ya di luar pandemi yang fantastis kemarin itu, biasanya 1 tahun cukup, Rani. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya, dari Bu Rani.okta. Next kita ambil lagi ya Pak, dari Box Q&A, dari Brilian Raditya nih Pak. Bagaimana cara menghadapi konsumen yang suka memaksa nego harga murah Pak? Brilian, bisnisnya apa lagi nih? Yang punya customer suka nego harga murah. Oke. Jadi yang namanya customer selalu kan orientasinya kan value for money ya. Maksudnya adalah mendapatkan value yang setinggi-tingginya dengan harga yang serendah-rendahnya ya, bukan semurah-murahnya ya. Nah, itu wajar-wajar aja, tapi biasanya itu juga tergantung terhadap kategori dari produk kita. Nah, jadi kalau kategori produk kita memang durable atau belinya juga sesekali ya, bukan setiap hari, dan juga kategorinya tidak mendekati kategori yang sifatnya komoditas, itu biasanya customer kita tidak tidak punya kebiasaan untuk nawar gitu ya. Nah, jadi kalau saya nggak tahu Raditya bisnisnya apa, saya bisnis jual beli ban velg mobil, oke. Brilian Aditya. Nah, berarti di situ Brilian Aditya harus memastikan gitu loh, value-nya ini atau apa yang ditawarkan ini mereka harus paham dulu gitu, sehingga mereka nggak hanya asal nawar gitu kan. Biasanya kalau asal nawar itu terhadap produk-produk yang tidak jelas bagi di benaknya customer ya, mereka nanya nih harganya berapa sih sebenarnya, karena memang tidak ada apa namanya edukasi buat mereka, ini aku tuh siapa ya, secara value itu apa yang bisa saya tawarkan, sehingga mereka nggak tahu nih harganya pas atau tidak. Ya paling aman ya customer akan nawar gitu aja kan gitu, karena nggak mengenal ya. Jadi Brilian coba ya sampaikan gitu, oh velg saya itu ini, mungkin dari sisi bahannya, mungkin dari sisi siapa pemakainya ya, orang-orang terkenal atau pembalap-pembalap atau pereli-pereli yang terkenal, sehingga mereka punya bayangan, sehingga mereka bisa
lebih menyandingkan harga dan apa yang ditawarkan oleh Brilian itu lebih baik lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, kemungkinan nawarnya pasti jauh menurun Brilian. Coba dicoba ya. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Basya dari Pak Brilian Raditya. Lalu Pak, apa sih Pak masalah-masalah yang sering timbul nih Pak dalam kita merawat customer kita ini Pak? Nah, yang seru Raiza, kadang-kadang kita merasa, maksudnya kita itu para business planner, aku sudah merawat loh, gitu. Merawatnya apa definisinya? Oh kan kita dianjurkan untuk selalu beriklan. Aku sudah loh beriklan di IG, aku sudah loh beriklan di Facebook. Tapi yang sering terjadi, Raisa, adalah kadang-kadang pesan kita tidak jelas. Ya, apa yang kita sampaikan tidak jelas dan berubah-ubah. Ya, karena dalam kita berkomunikasi, kita harus bicara satu hal berulang kali sehingga nancep kan di benaknya konsumen ya. Nah ini udah nggak jelas, berubah-ubah, terus juga tidak berulang kali. Akhirnya terjadilah ada 10 pesan yang nyampe di benaknya konsumen tanpa diulang. Akhirnya yang nyantol di kepala konsumen, no. Itu yang pertama yang sering terjadi. Yang kedua, oke, sudah jelas pesannya, tapi frekuensinya kurang. Jadi sudah jelas nyampeinnya cuma sesekali, 2 kali. Apalagi kalau kita lihat di IG aja ya, anggap aja medianya cuma satu di dunia ini IG ya, anggap aja gitu ya. Itu cuma sekali Raisa, padahal pesan yang dia terima di IG itu mungkin ratusan atau ribuan ya dalam 1 minggu gitu ya. Bagaimana kita bisa nyantol karena kita cuma sekali di antara lautan pesan itu. Ya, jadi yang pertama kejelasan dari pesan, yang kedua adalah frekuensinya. Seperti itu. Nah, itu yang sering terjadi kalau untuk menjawab pertanyaan Raisa, dikala kita mencoba merawatnya. Itu 2 yang terbesar yang sering saya lihat menjadi orang tidak mengenal kita dalam hal kita merawat mereka. Oke, baik Pak. Lalu selanjutnya apa ada contoh nih Pak dari perusahaan-perusahaan besar gitu Pak dalam menjaga atau merawat customer-nya ini Pak? Ya, jadi kalau kita sudah berkompetisi atau balapan untuk menancapkan pesan kita atau cara kita merawat customer kita, itu kita juga harus tahu bahwa yang namanya porsi atau pangsa pesan kita di pasar itu berapa. Maksudnya pesan pangsa kita adalah share of voice. Jadi kalau umpama saya sama Raisa menargetkan kepada target market yang sama, saya juga harus tahu paling tidak kalau pemainnya cuma saya sama Raisa ya di pasar ya. Saya harus tahu bahwa Raisa itu berteriaknya berapa kali dalam mungkin 1 bulan lah kita lihat. Dalam 1 bulan tuh Raisa berteriaknya berapa kali. Kalau Raisa berteriaknya 100 kali dengan pesan yang sama jelasnya, berarti sama-sama saya paling tidak harus 100 kali juga. Gitu. Ya, jadi kita harus pahamin bahwa di pasar itu siapa saja pemainnya dan seberapa besar voice-nya mereka atau suaranya pemain-pemain itu. Ya, sebagai contoh tadi, kalau Raisa berteriak 100 kali, setidak-tidaknya dengan asumsi bahwa pesannya Raisa cukup jelas, saya juga harus berteriak 100 kali, setidak-tidaknya, sehingga berimbang. Lebih baiknya tentunya saya suaranya lebih banyak daripada suaranya Raisa. Itu biasanya perhitungan kalau kita berkomunikasi gitu ya. Oke, baik Pak. Kita ambil pertanyaan lagi ya Pak dari komen dari Umam Setia Putrani. Mengapa ketika tim sales kita berubah, maka pola belanja konsumen juga berubah? Padahal database konsumen yang kita sudah pegang itu sudah valid. Sebenarnya mungkin kebalik ya.
Karena perubahan perilaku konsumen, itu yang harusnya merubah cara bagaimana kita melayani Hmm. konsumen itu. Ya, jadi nggak kebalik harusnya, bukannya salesnya kita patternnya berubah sehingga behaviornya berubah daripada customer. Tapi sebenarnya yang harus kita pahami atau harus kita monitor, adakah perubahan perilaku dari konsumen itu. Paling tidak perubahan apanya? Shopping behavior-nya. Jadi kalau di marketing atau trade marketing, kita suka menyebutnya namanya shopper behavior. Nah, shopper behavior pun ya perilaku berbelanja dari kepada customer kita itu harus terus dimonitor ya. Perilakunya apa? Hmm. Perilaku dari tempat kesukaannya dia berbelanja di mana. Ke frekuensi berbelanjanya dia sesering apa. Ya, saya ambil contoh yang sering saya gunakan adalah saat minimarket ya, dua pemain besar Indomaret dan Alfamaret itu berhasil secara proaktif merubah behavior daripada customer yang sudah mulai berubah. Artinya apa? Pada saat itu saya ingat sekali supermarket dan hypermarket yang merajai retail ya, karena pada saat itu kebiasaan berbelanjanya adalah dari bulanan menjadi mingguan gitu ya. Nah, sejalan dengan tren seperti itu akhirnya diambillah oleh pemain minimarket itu bahwa kalau seandainya saya bisa mendekatkan diri ke perumahan atau berada di lingkungan perumahan, behavior itu akan menjadi lebih sering lagi berbelanjanya, nggak hanya bulanan mingguan, tapi harian. Oleh karena sekarang itu sudah berbentuk bahwa orang belanja sekarang udah mungkin sedikit sekali yang belanja bulanan, uh, juga sedikit yang berbelanja mingguan. Tapi saya bisa pastikan yang ada di sini pasti belanjanya kalau nggak harian 2 harian lah. Itu yang menjadi mayoritas. Nah, ini yang kita bisa perhatikan bagaimana sebuah perubahan perilaku yang mengarah pada tren yang lebih sering akhirnya ditangkap oleh pemain-pemain minimarket, dan ini terjadi sudah mungkin 15-20 tahun terakhir ini gitu ya. Dan akhirnya perubahannya secara keseluruhan berubah total cara belanja orang. Gitu. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya, dari Pak Umam Setia Putra. Next kita ambil lagi dari box Q&A ya Pak. Dari Pak Lukman underscore Fauzi. Bisnis konsultan ERP yang hanya mengandalkan relasi sangat ketergantungan dengan orang tersebut, Pak. Bagaimana supaya bisnis ERP ini bisa lepas dari hal tersebut? Ya, ERP ini kan lebih kalau apa namanya hubungannya kan dengan B2B ya. Kalau B2B biasanya hubungannya dengan orang yang bertanggung jawab di organisasi apa namanya dalam pembelian software ya kalau kita sebut, atau sistem ya. Nah, berarti target marketnya kan ya orang-orang itu, apakah dia IT kah, apakah dia manufacturing manajernya kah, atau siapapun itu yang berhubungan dengan resource planning kan ya. Nah, jadi, nah itu yang harus didalami. Bagaimana kita bisa mengelola mereka, pahami keputusan-keputusan apa yang mereka perlu ambil untuk membeli sebuah ERP ini, gitu kan? Nah, itu biasanya kalau yang kita bahas di Value Creation Workshop ya, nantinya kalau mau ikutan ada di 2-3 Oktober, kita harus mendalami yang namanya buying behaviors. Nah, itu kita akan mengenal bahwa target yang berbeda akan memiliki buying behaviors yang berbeda. Kategori dalam produk dan jasa kita yang sedikit berbeda, contohnya kayak di makanan ya, ada yang oleh-oleh dan yang makanan ringan, buying behavior-nya bisa berubah atau berbeda persisnya. Karena dalam satu produk itu tergantung dari target marketnya, itu buying behavior-nya akan berbeda. Nah, dalam hal ini kalau seandainya ERP business to business,
Mungkin buying behavior seorang IT dengan seorang manufacturing manager atau kepalanya manufacturing akan sedikit berbeda gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari ke Pak Bas ya, nih dari Pak Lukman underscore Fauzi. Lalu Pak, apa dampak nih Pak dari kita yang merawat customer dengan baik ini Pak? Dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya, saya hanya bisa pikir yang positifnya ya daripada yang negatifnya. Karena, ya itu tadi, kalau kita tahu siapa mereka, kita akan jauh lebih bisa melayani mereka dengan tepat. Dan dari benak mereka, mereka akan terlayani dengan lebih penuh, ya, lebih full. Mereka akan memiliki satisfaction yang lebih tinggi juga. Ya, jadi hampir susah memikirkan negatifnya apa, kecuali sebenarnya lebih positif, gitu ya. Jadi dari sisi konsumen, kalau sudah mereka merasa terlayani dengan baik, dengan satisfaction level yang cukup tinggi, mereka akan susah pindah ke lain hati, gitu kan. Jadi alias kita competitiveness-nya atau tingkat kompetisi kita dalam bersaing kita menjadi lebih kuat, ya, karena customer-nya jauh lebih susah untuk pindah ke lain hati, gitu. Oke, baik Pak. Yuk, bisnis planners yang lainnya yang masih punya pertanyaan atau masih ada yang mau ditanyakan, masih bingung atau masih ngambang ya Pak, belum dapat nih poinnya, bisa banget tetap ditanyakan terlebih dahulu nih. Kita masih chit-chat juga sama Pak Bas, jadi buat bisnis planners, yuk boleh di-drop pertanyaannya di kolom box kini ataupun di kolom komentar. Next ya Pak, saya mau tanya lagi nih. Ya. Apakah kita nih Pak perlu melatih tim atau karyawan kita untuk merawat customer kita Pak? Ya, tentunya ya. Jadi kalau kita istilahnya bagi tugas, selama kita sudah paham bahwa yang namanya customer perlu kita ketahui siapa dia, terus juga kita perlu tahu bagaimana dan harus apa yang kita lakukan untuk merawat mereka, nah kita akan lebih mudah bagi tugasnya. Contoh, kalau mungkin yang merawat dari sistem customer service dan dia bisa jadi lebih sering berhubungannya melalui online, ya, bisa aja dia akan lebih sering menghubungi customer itu. Dia akan punya inisiatif untuk, oh saya punya 1.000 customer, tim saya ada 10, berarti mungkin saya punya plan untuk menghubungi mereka secara berkala, sehingga paling tidak sebulan sekali customer-customer itu dihubungi, baik melalui telepon, ya, kalau online bisa melalui telepon, bisa melalui email, bisa melalui chit-chat, ya, bisa melalui media apapun. Nah, itu bagusnya kalau kita sudah tahu yang bisa dilakukan oleh tim kita seperti apa. Nah, itu kalau kita punya customer service. Terus tim marketingnya apa? Oh, tim marketingnya harus tahu bahwa mereka harus terpapar yang seperti tadi saya bilang. Kalau ada 100 suara yang ada dari pemain lain, paling tidak saya harus minimum 100 kali dalam segala bentuknya. Ya, mungkin saya menargetin, wah kalau pemain lain 100, saya mau 150 ya dalam seminggu customer saya terpapar. Sekali lagi dalam segala bentuknya, mau itu iklan, mau itu promosi, mau itu komunikasi, mau itu adalah one event, ya. Terus itu marketing tadi, terus ada yang customer service yang langsung, bisa jadi tim sales. Nah, tim sales dia biasanya berhubungan kan bukan langsung dengan konsumen akhir, ya, tapi biasanya ke perantara. Oh, berarti saya harus memastikan tim distributor saya supaya lebih paham mengenai produk saya. Oleh karena saya melakukan presentasi yang cukup, sehingga tim distributor juga paham siapa saya, dan dia bisa ikut jualan ke downlinernya. Downliner distributor siapa? Bisa jadi sub-distributor, bisa jadi wholesaler, bisa jadi reseller, bisa jadi mungkin dropshipper, bisa jadi, ya. Nah, kalau kita sudah tahu prinsipnya, prinsip besarnya,
kita akan lebih mudah membagi tugas itu. Seperti itu, Raisa. Oke, baik Pak. Lalu nih Pak, ada pertanyaan lagi dari Pak Brilian Raditya nih Pak. Apakah memberikan garansi barang termasuk merawat konsumen Pak? Memberi garansi barang, tergantung Briliannya. Jadi tergantung istilahnya kebiasaan di situ. Kadang-kadang kita juga akan sadar bahwa hal-hal yang mendasar itu sudah menjadi kewajiban, ya. Jadi kalau zaman sekarang memberi garansi bisa jadi itu udah hal yang biasa gitu ya. Hanya mungkin bedanya adalah garansinya sepanjang apa, itu yang mungkin akan dilihat sebagai pembeda. Kadang-kadang ya saya nggak tahu di bisnis ban velg ya, Brilian ya, apakah mereka umumnya cuma ngasih satu tahun gitu ya, tapi Brilian berani ngasih lifetime guarantee umpamanya. Itu masih bisa diandalkan, tapi ya Brilian harus cari tahu juga umumnya mereka ngasih garansi atau tidak, dan pun kalau ngasih garansi umumnya ngasihnya berapa lama. Kalau mau menjadi pembeda berarti ya dari sisi durasinya atau dari sisi coverage-nya ya. Kalau di otomotif kan kadang-kadang cuma yang digaransi atau lebih ke warranty-nya itu adalah barang-barang tertentunya ya, umpama sebagai analogi, velg, tapi yang digaransi itu cuma pentilnya aja gitu, bukan kerangka velgnya umpamanya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang tentunya Brilian sendiri yang tahu. Tapi intinya adalah carilah sesuatu yang beda dari apa yang ditawarkan di pasaran sekarang, dan jangan memberikan sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban dari kita di industri atau di kategori itu. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Basya, Pak Brilian Raditya. Next kita ke Pak Ariko Sumawardana nih Pak. Apakah memberikan ekstra diskon atau memberikan barang itu bisa untuk, itu baik untuk konsumen Pak, dan bisa merawat customer? Saya rasa gini ya, kalau secara prinsip kita sudah lebih dikenal, secara umumnya juga berarti kita akan lebih tidak tergantung pada pemberian diskon. Oke. Jadi dalam hal kita merawat mereka, sebaiknya kita memberikan inisiatif yang lain. Saya nggak bilang ngasih price discount itu tidak boleh 100%, tapi jangan hanya mengandalkan price discount. Karena apa? Karena itu mengkompensasi nilai atau value yang kita sudah bangun selama ini. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita memberikan diskon yang seminim mungkin atau sejarang mungkin. Yang bisa kita lakukan merawat mereka adalah memberi perhatian dalam bentuk yang lain. Bisa jadi mungkin Ari bisa cari tahu mereka ulang tahunnya kapan, mereka punya kebiasaan makan kue sahunya kapan gitu ya. Nah, di saat-saat itu mungkin bisa jadi kita memberi sesuatu di momen-momen itu. Ya, apakah itu dikasih gratis sekalipun, yang menunjukkan bahwa, ternyata kita brand ini benar-benar perhatian sama kita gitu. Jadi bisa jadi ngasih diskon itu sudah nggak mempan lagi, Ari, atau tidak terlalu mengena buat mereka. Tapi dengan nilai yang sama kita berikan dalam bentuk finansial, tapi bentuknya beda, bisa jadi itu impact-nya jauh lebih positif gitu. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Basya, Pak Ariko Sumawardana. Oke Pak, kita sudah mendekati sesi dari penghujung dari bisnis Q&A malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan penutup dulu nih Pak untuk business planner semuanya agar siap nih Pak untuk merawat customer-nya supaya lebih baik lagi nih ke depannya. Silakan. Ya, saya seperti juga teman-teman panel expert ya di Business ID ya, saya Pak Budi, Pak Paras, Pak Is, Mas Taufan, semua selalu kembali kepada sesuatu yang harus kita sadar. Dan sebenarnya ini tidak hanya berdasarkan
berdasarkan teori, tapi berdasarkan pengalaman kami ya dalam sebagai business practitioner atau praktisi bisnis. Lakukanlah sesuatu yang nyata uh, dan mulailah walaupun langkah itu sekecil apapun. Dalam hal ini kalau kita bicara soal customer, ini kan hal yang masif ya. Hal yang sangat penting ya. Karena kita semua harus customer centric ya. Nggak ada yang lebih centric daripada customer centric. Itu saya bisa yakinkan itu buat teman-teman. Oleh karenanya, buat teman-teman yang masih merasa kecil, ya, masih merasa UMKM, masih sebagai startup, mulailah dengan langkah ini. Kenalilah siapa customer teman-teman sekalian. Lalu mulailah belajar bagaimana merawat mereka. Paling tidak dalam waktu tadi 50 menit terakhir ini, saya sudah coba membantu langkah demi langkah buat teman-teman, dan dengan mudahnya teman-teman bisa langsung praktekin. Dan saya bisa yakinkan bahwa kalau itu dilakukan, impact-nya pasti positif. Oke, baik. Baik, Pak. Seperti yang Pak Bas bilang ya tadi, ada 2 langkah utama yang bisa dilakukan ya Pak untuk merawat customer, bisa diikuti dengan cepat juga ya Pak 2 langkah tersebut. Jadi buat business planners, 2 langkah tersebut atau 2 bagian tadi yang Pak Bas sebutkan bisa coba diikuti, bisa coba dipelajari dan mulai ya Pak untuk merawat customer yang ada. Oke, sampailah kita di penghujung sesi Business Q&A malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya nih untuk hadir di Business Q&A malam hari ini. Dan terima kasih sudah memberikan insight-nya pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan di bisnisnya teman-teman semua ya. Oke, dan gak ketinggalan, bagi business planners nih yang mau mempelajari fundamental bisnis nih, mau fit dan sehat dalam setiap prospek bisnisnya, siap bisnisnya mau diotak-atik ya Pak, siap diperbaiki, siap dibenahi, bisa ikuti di workshop SBM Advance, di mana teman-teman akan mempelajari 12 pertanyaan fundamental untuk pembenahan bisnisnya teman-teman nih, untuk agar lebih kokoh, lebih fit lagi, dan lebih baik lagi ke depannya, dan lebih profit, sustain juga growth pastinya. Catat tanggal ya, di tanggal 18 sampai 19 September 2023, dan akan diajar langsung nih oleh Pak Budi Isman. Info lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung cek di feed Instagramnya bisnis.id, dan bisa juga langsung WhatsApp kita juga nih untuk info lebih detailnya dengan klik link pada bio Instagramnya bisnis.id. Kita ketemu lagi nanti di hari Minggu nih, di 20 Agustus, di jam 19.30 atau setengah 8 malam bersama Pak Budi di Business Forum yang akan membahas how to win your industry. Kita akan membedah dinamika industri saat ini dan ke arah mana nih trennya akan berkembang. Business Forum ini gratis ya teman-teman, bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya bisnis.id di menu daftar spesial Business Forum. Oke, terima kasih Pak Bas sudah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama, Raisa. Sampai jumpa lagi dengan teman-teman di lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Bas. Sama-sama, Raisa. Terima kasih. Oke. Untuk menyimak kembali rekaman dari Business Q&A hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV-nya bisnis.id dan juga cek YouTube-nya bisnis.id ya. Bila bermanfaat buat business planners, bisa langsung di-share dan juga like. Dan jangan lupa untuk download aplikasi bisnis.id di Play Store dan App Store untuk akses video gratis dari Business Forum dan kelas-kelas bersama expert lainnya. Kita ketemu lagi ya di hari Minggu di Business Forum, tanggal 20 Agustus jam setengah 8 malam bersama Pak Budi Isman yang akan bahas how to win your industry. Cara daftarnya gampang, langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id di menu daftar spesial Business Forum. Terima kasih business planners yang sudah join di Business Q&A malam hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya dan selamat beristirahat. Happy weekend.